Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babus siwak. As-siwaku lugatan secara bahasa itu ad-dalku. Secara bahasa Arab. Sementara secara syariat adalah dalkul asnani wa ma hawalaiha bil khosyan. Jadi menggosok gigi dan sekitarnya dengan sesuatu yang khosyan. Khosyan itu sesuatu yang kasar. Bil khosyan. Kemudian as-siwaku di sini dalam penggunaannya itu digunakan untuk penyebutan alatnya dan juga digunakan sebagai fiilnya. Jadi perbuatan menggosok gigi itu kita katakan siwak. Sama alatnya juga kita katakan siwak. Gitu. Maksud siwak di sini adalah apa? Fiilnya, bukan alatnya. Kalau yang di sini yang kita bahas ini. Kemudian mu'alif berkata yusannu la ba'da zawalis shaimi. Disunahkan apa yang disunahkan as-siwaku? Yusannu as-siwaku pada tiap keadaan. Jadi siwak itu disunahkan pada setiap keadaan, tidak terikat dengan keadaan tertentu. Kapanpun itu disunahkan. Tapi dikecualikan apa? La ba'da zawalis shaimi. Tidak disunahkan untuk orang yang berpuasa setelah zawal. Zawal itu apa? Waktu zuhur. Maksudnya waktu zuhur. Di situ tidak disunahkan untuk bersiwak bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Karena orang berpuasa itu memiliki aroma, yang mana aromanya ini menurut Allah itu atyaburihan min raihatil misk, lebih wangi daripada kasturi. Maka di situ menghilangkannya hukumnya adalah makruh, tidak boleh. Ilahnya itu karena ketika seorang yang berpuasa dia bersiwak, maka di situ akan menghilangkan bau mulutnya itu, yang mana bau mulutnya itu lebih wangi menurut Allah daripada raihatul misk, dari bau kasturi. Tapi Imam Nawawi mengatakan bahwasanya tidak makruh. Jadi Imam Nawawi memilih pendapat di luar madhab, di luar dari mu'tamad madhab, memilih bahwasanya untuk orang berpuasa itu tetap masih boleh bersiwak. Karena apa? Dikatakan khaluf, kan itu namanya bau mulutnya itu khaluf namanya. Khaluf itu asalnya bukan dari mulut, tapi dari lambung. Jadi walaupun kita bersiwak tetap nggak menghilangkan baunya karena asalnya dari lambung. Itu menurut Imam Nawawi. Kemudian wa akaduhu lintibahin naimi walitaghayyuri famin walis-shalah. Di sini dijelaskan adalah tempat-tempat atau keadaan-keadaan yang disunah muakkadkan. Jadi kesunahannya itu lebih ditakkidkan lagi, ditekankan lagi dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah lintibahin naimi, ketika seorang yang baru bangun tidur. Di situ hukum siwak yang awalnya tadi hanya sekedar sunnah menjadi sunnah muakkad, ditekankan. Kemudian keadaan yang kedua adalah walitaghayyuri famin, ketika berubahnya mulut. Jadi ketika mulut itu berubah baunya ataupun warnanya menjadi agak kekuningan. Jadi misal dia itu karena banyaknya mingkem, dikatakan banyak menutup mulut itu menyebabkan mulut berubah katanya. Makanya ketika dikatakan bagian yang paling bersih dari anjing itu adalah lidahnya, karena anjing itu melet terus, nggak tahu benar atau tidak itu, kata ulama. Walitaghayyuri famin walis-shalah. Kemudian keadaan yang terakhir ditekankannya bersiwak adalah ketika hendak melaksanakan sholat. Tapi misal ketika kita hendak sholat, kita lupa bersiwak, terus kita sudah terlanjur takbiratul ihram, apakah tetap disunahkan untuk bersiwak? Maka dikatakan di situ tetap disunahkan. Tapi dia tidak boleh bersiwak lebih dari 3 gerakan berturut-turut, karena akan membatalkan sholatnya. Jadi tetap boleh bersiwak dalam keadaan sholat, tapi 1, gitu, 2, 3. Jadi nggak boleh mutawaliyat, nggak boleh
apa namanya berturut-turut, tidak boleh bersambung antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Kemudian wasunna bil yumna al araku aulah. Wasunna bil yumna. Siwak itu disunahkan menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri, walaupun dia termasuk dalam bab menghilangkan najasah. Padahal biasanya kalau menghilangkan najasah disunahkan untuk menggunakan tangan kiri. Contohnya seperti apa? Istinja. Istinja itu kan menghilangkan najasah, menghilangkan najis, menghilangkan kotoran. Itu apa namanya? Pakainya tangan kiri. Tapi kalau di sini, walaupun dalam hal menghilangkan kotoran, tapi disunahkannya pakai tangan kanan. Kemudian disunahkan memegangnya seperti ini. Memegangnya seperti ini dengan tangan kanan. Bukan seperti ini, tapi seperti ini. Bukan seperti ini juga. Jadi yang ini kelingkingnya ditaruh di bawahnya. Terusnya gini. Terus wa an yabda'a ini dari syarahnya, wa an yabda'a bil janibil aiman min famihi. Dimulai dari yang kanan, tayamun. Kemudian dilewatkan ke kiri, membentuk angka 8. Gini. Membentuk angka 8 kebalik, angka 8 tidur. Gini. Terus wal araku aulah. Apa yang paling utama digunakan untuk bersiwak? Maka dikatakan yang paling utama untuk digunakan bersiwak itu adalah arok. Arok itu tumbuhan, jenis tumbuhan. Kalau misal kita lihat di toko herbal itu, biasanya kan jual siwak, yaitu arok itu namanya. Kalau di sini kan jualnya dibungkusi ya. Kalau di sana di Yaman enggak. Di Yaman tuh ada tumbuhannya. Kita bahkan metik sendiri di jalan pun bisa. Atau biasanya di pasar-pasar itu orang jualan, bawa panjang kayak gini, terus dipotong-potong. Per ininya Rp3.000 per segini, Rp3.000. Dan lebih besar ukurannya segini. Kalau yang di toko-toko herbal kan kecil-kecil ya. Kecil-kecil dan sudah dicampuri dengan zat, nggak tahu apa itu, zat kimia. Kalau di sana masih murni. Dari kayunya langsung, dari tumbuhannya langsung. Itu namanya arok. Tapi misal arok nggak ada gimana? Pakai jaridun nakhl, pakai tangkai ini pohon kurma, jaridun nakhl. Kalau nggak ada jaridun nakhl, pakai zaitun, pohon zaitun. Kalau zaitun nggak ada, pakai segala sesuatu dari tongkat, dari ranting yang dia itu memiliki bau wangi, kecuali raihan. Raihan itu apa itu? Kemangi, raihan itu. Kecuali raihan. Segala sesuatu ut atau ranting yang memiliki bau. Kalau nggak ada, pakai segala sesuatu yang kasar. Pakai segala sesuatu ut. Baju pun nggak masalah. Nggak masalah juga, termasuk siwak. Tapi sunnahnya itu didapatkan ketika kita meniatkan di situ siwak. Kalau nggak berniat ya nggak dapat sunnahnya. Jadi siwak itu sunnahnya didapatkan dengan sesuatu yang khosyan, yang kasar, walaupun dengan jari. Walaupun dengan jari, tapi bukan jarinya sendiri, harus jari orang lain. Misal Pak Tukang kan, Pak Tukang jarinya itu biasanya kasar. Lah itu kita pinjam dulu Pak, mau siwakan itu. Nah itu di situ dapat sunnahnya. Tapi kalau jari sendiri nggak boleh. Karena apa? Siwak itu dia kan sesuatu benda yang ajnabi, yang bukan dari dirinya sendiri. Maka kalau pakai jarinya sendiri nggak boleh. Kecuali kalau jarinya dipotong, nah itu baru. Kemudian wa yustahabbu al-iktihal witra wa ghibbanid dahin wa qalim dufa. Nah, mulai dari sini itu mu'alif menjelaskan tentang fitrah manusia. Karena di antara fitrah manusia itu adalah bersiwak, maka yang lain-lainnya sekalian diikutkan ke sini. Termasuk fitrah itu apa? Wa yustahabbu al-iktihal. Iktihal itu bercelak. Dan celak itu dikatakan dia memperkuat penglihatan. Kemudian yang termasuk iktihal witro, dengan cara apa? Witir. Ganjil, harus diganjilkan. Disunahkan untuk diganjilkan.
Dan kaifiyahnya apa? 3 kali kanan, 3 kali kiri. Atau bisa juga 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi yang kanan dapat 3, yang kiri dapat 2. Itu termasuk juga. Selang-seling juga bisa. Kemudian wagib banit dahin, berminyak, meminyaki badan. Kalau orang Indonesia mungkin jarang ya. Jadi kalau di sana itu kan musim dingin, musim dingin dan musim panas. Karena kalau kita tidak meminyaki diri kita nanti akan pecah-pecah. Maka di situ biasanya orang sana itu pakai Vaseline. Vaseline itu dijual di sana, itu diminyaki. Itu disunahkan juga meminyaki badan itu. Tapi di sini sunahnya itu adalah giban. Giban itu waktu ba'da waktin. Jadi nggak terus menerus. Misal kita sudah pakai minyak sekarang. Nah kita tunggu sampai kering sampai hilang. Terus baru kalau udah hilang kita pakai lagi. Gitu. Nggak terus-terusan. Kalau terus-terusan, kenapa nggak terus-terusan? Karena ketika kita pakai terus-terusan itu kan menyebabkan kulit kita itu lembek. Yang mana laki-laki itu malah harusnya itu harus khusyunah, harus kaku, kasar gitu. Kalau laki-laki itu harus khusyunah. Kalau terus-terusan kan menyerupai perempuan jadinya. Kemudian waqallim dhufra, memotong kuku. Memotong kuku termasuk apa? Fitrah. Dan kaifiyah yang disunahkan adalah dengan cara memulai dengan jari telunjuk kanan. Jadi urutannya gini. Tangan kita gini. Kayak orang berdoa. Gampang hafal ke. Ini, ini, terus ini. Baru ini. Urut. Sebenarnya urut, ya kan? Untuk gampang hafalnya gini. Ini, terus ini. Kemudian ini. Ini kaifiyah yang afdol, paling afdol. Kalau jari kaki gimana? Dimulai dari paling ujung kanan, terus urut sampai ujung kiri. Jadi telunjuk kanan, terus jari manis kanan, tengah, terus telunjuk kanan, jempol, kaki loh, kaki ini kaki ya. Terus habis itu jempol kiri, telunjuk, namanya telunjuk apa kalau kaki itu? Bukan telunjuk ya. Ya pokoknya kalau kaki itu urut dari kanan ke kiri. Wantif li'ibbetin. Fitrah yang selanjutnya adalah dengan cara apa? Mencabut bulu ketiak. Ibtin itu ketiak. Wantif li'ibbetin. Kalau misal dicukur gimana? Nggak masalah. Karena maksud dari mencabut bulu ketiak itu adalah nadhafah. Jadi sunnahnya itu didapat sunnah walaupun dengan cara dicukur, nggak harus dicabut. Apalagi kalau misal ketika kita mencabut bulu ketiak itu menyakiti kita, maka di situ tidak disunahkan untuk dicabut. Terus kemudian wa yuqassus syaribu, mencukur kumis. Kemudian mencukur kumis ini tolak ukurnya sampai gimana? Apakah harus digunduli apa gimana? Maka di sini dikatakan dicukur sampai kelihatan merahnya bibir. Hatta tadharu khumratus syafah. Jadi dicukur misalkan panjang kan sampai sini. Nah, kalau orang Yaman yang Badui itu biasanya kumisnya sampai nutupi mulut gini. Nah, itu dicukur sampai bibirnya yang merahnya itu kelihatan. Tapi boleh juga digunduli boleh juga. Menurut Imam Ibnu Hajar malah dikatakan jazu asyarib. Jazu syarib itu ya itu gunduli. Kemudian wal ana tahliq, maksudnya ihlik al anah. Al anah di sini maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih makanya dia mansub. Maf'ulun bih yang dikedepankan. Wal ana tahliq. Dan cukurlah anah. Anah itu adalah bulu yang tumbuh di area kubul sama dubur. Itu juga disunahkan. Kalau untuk perempuan dia kebalikan. Kalau laki-laki kan ketek itu dicabut. Bulu ketiak dicabut. Kalau anah itu dicukur. Kalau perempuan kebalikan. Tapi misal dicabut boleh nggak? Ya boleh kalau bisa.
Kemudian wal khitan wajibu. Kemudian hukum khitan itu wajib. Libaligin, untuk orang yang sudah balik. Khitan itu wajib bagi orang yang dia itu berakal, terus dia itu sudah balik, maka di situ wajib hukumnya untuk berkhitan. Terus kemudian dia dilahirkan dalam keadaan tidak berkhitan. Kalau Nabi Muhammad kan dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan. Libaligin satira kamratin qata. Satir itu penutup. Kamroh, apa kamroh? Kamroh itu ra'sul dzakar atau hasyafah. Hasyafah atau dzakar. Jadi memotong sesuatu yang menutupi hasyafah. Wal isma min untha. Dan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, perempuan juga diwajibkan untuk berkhitan, bukan hanya laki-laki saja. Kalau untuk perempuan apa yang dipotong? Jadi apa namanya? Bazarnya. Ini kalau saya sebut enggak? Saru enggak? Bazar paham ya? Kalau bahasa biologinya itu klitoris. Nah, itu jadi memotong area itu kulitnya walaupun hanya sedikit. Pokoknya sekedar mayutlaku alaihi ism. Jadi sekedar ketika dipotong sedikit itu udah dikatakan oh ini udah berkhitan, nah gitu. Maksudnya gitu. Wal isma min unsa wa yukrahul qaza. Kemudian dimakruhkan untuk berqaza. Apa itu qaza? Qaza itu halqu ba'di syar wa tarku ba'dihi. Jadi memotong sebagian rambut dan meninggalkan sebagiannya. Misal kayak dulu gaya rambut, style rambutnya ini Ronaldo. Ronaldo siapa itu yang nomor 9 tuh? Ronaldo Wati. Bukan ya? Ya itu kan termasuk qaza itu karena dia cuma meninggalkan rambutnya di sini toh, dikuncung nih. Yang lainnya dipotong. Itu qaza termasuk. Yang dimaksud qaza itu seperti itu, bukan yang di style-style apa sininya tipis, terus sininya panjang itu bukan itu qaza. Qaza itu ya termasuk kuncung, termasuk mohak, kayak rambut mohak, atau ini dulu siapa Palacio itu pemainnya Inter Milan itu rambutnya panjang di sini toh. Gundul terus sininya panjang gini. Itu termasuk qaza itu. Qaza hukumnya makruh. Wa yukrahul qaza tanazzuhan. Dan makruhnya di sini adalah karohatat tanzih. Makruh tanzih. Ini sebenarnya mustalahatnya Hanafiyah, mazhab Hanafi. Jadi dalam mazhab mereka hukum taklifi itu tidak hanya 5, melainkan 7. Jadi mereka punya farad, punya wajib, punya sunnah, punya mubah, punya makruh tanzih, makruh tahrim, sama haram. Hukum taklifi di mereka ada 7. Kalau kita 5 toh, kita kan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Terus bedanya farad sama wajib apa? Farad itu isbatnya, kewajibannya itu. Penetapan kewajibannya itu didasari oleh dalil qat'i. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Dan ketika kita meninggalkannya, di situ kita wajib mengqadha'nya. Tapi kalau wajib, penetapan kewajibannya itu didasari hadis atau dalil dhonni. Contohnya seperti sholat witir. Karena Nabi Muhammad dalam hayatnya selalu melaksanakan sholat sunnah witir. Maka mereka mengatakan sholat sunnah witir itu apa? Wajib. Termasuk sholat qobliyah fajr. Itu kalau kita tanya orang yang bermadzhab Hanafi, contohnya orang-orang Turki, sholat subuh itu rakaatnya berapa? 5. Mereka jawabnya 5. Karena 2 ini sunnah subuh itu, qobliyah subuh, qobliyah fajr itu. Dan wajib ini kalau kita tinggalkan itu kita berdosa, tapi tidak wajib untuk mengqadha'nya. Kemudian apa bedanya makruh tanzih dengan makruh tahrim dan haram? Kalau makruh tanzih itu makruh seperti yang kita pahami dalam mazhab Syafi'i. Makruh yang kita pahami itu namanya makruh tanzih di mereka. Tapi kalau makruh tahrim itu haram, hukumnya seperti haram, harus ditinggalkan. Tapi pengisbatan hukumnya, jadi penetapan hukumnya itu didasari oleh dalil dhonni. Tapi kalau haram itu
penetapan hukumnya didasari oleh dalil qat'i. Contohnya apa? Pengharaman babi. Itu kan dalilnya kan qat'i. Kalau yang ini makruh tanzih, makruh tahrim. Itu contohnya seperti pengharaman anjing. Karena tidak ada nas yang mengatakan anjing itu haram secara sharih, secara jelas. Melainkan isyarat kan. Sesungguhnya yang diharamkan ini apa? Yang berkuku tajam dan bertaring. Nah, di sini tanazuhan, makruhnya makruh tanzih. Yang mana makruh tanzih itu kalau di kita apa ya makruh biasa itu. Kemudian dimakruhkan juga bahwa wal akhdhu min jawanibi anfaqatin walihyatin wahajibi. Mengambil sesuatu dari pinggir-pinggir anfaqah. Anfaqah itu adalah bulu yang tumbuh di bawah mulut. Ini anfaqah. Jadi mengambil ujungnya pinggir-pinggirnya itu hukumnya makruh. Kemudian walihyatin dan mengambil ujung-ujung jenggot. Wahajibin dan alis, ujung-ujung alis. Jadi memotong pinggir-pinggirnya itu makruh hukumnya. Tapi kalau siapa itu? Ibnu Abbas apa Ibnu Mas'ud yang dia itu, Pak? Ya, dipotong sininya. Ibnu Umar ya? Ya, Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar madhabnya seperti itu. Jadi memotong yang lebih dari ini genggaman tangan. Kemudian wahalku sya'rim rotin, dimakruhkan juga untuk memotong rambut perempuan. Jadi gunduli. Perempuan misal cukur rambutnya digundul. Yang dinamakan halak itu nol ya maksudnya. Sifar bukan tersisa sedikit itu bukan halak. Halak itu maksudnya benar-benar memang gundul 100% itu namanya halak. Beda dengan kos. Kalau kos itu memendekkan. Tapi kalau halak itu dicukur benar-benar sampai nol. Nah, di sini memotong rambut perempuan digunduli, maksudnya hukumnya itu makruh. Kemudian hukum memotong rambut ini ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kapan memotong rambut, menggunduli rambut itu wajib? Ketika dinusuk. Nusuk itu maksudnya umroh atau haji, dan di situ kita menadarkan untuk halak, bukan qasr. Kan kalau kita selesai tahallul itu, setelah tahallul itu kan kita boleh halak, boleh taksir. Yang afdal apa? Halak. Nah, ketika kita menadarkan halak setelah tahallul itu, ketika tahallul itu, setelah melaksanakan haji atau umroh, maka di situ hukum memotong rambut adalah wajib. Terus kapan memotong rambut atau menggundul rambut itu sunnah? Ya dinusuk itu tadi. Ketika kita tidak menadarkan. Jadi selesai umroh, kita mau tahallul, itu disunahkan untuk halak, bukan qasr. Qasr ya kalau qasr wajib ya. Kalau halak itu dia sunnah. Kapan mubah? Mubah itu asal hukumnya tanpa ada sebab. Misal kita pingin gundul aja gitu. Itu hukumnya mubah. Kapan makruh? Makruh salah satunya ini. Ketika perempuan yang belum menikah dia menggunduli rambutnya sendiri. Di sini hukumnya makruh. Terus apa lagi? Haram ya. Tersisa haram. Kapan menggundul rambut itu hukumnya haram? Ketika dia dalam keadaan ihram. Yang pertama, yang kedua, dia bagi perempuan yang sudah menikah, kemudian suaminya tidak mengizinkan dia gundul. Maka di sini hukumnya haram karena dia menentang perintah suaminya. Nah, di sini ada kisah lucu. Jadi ketika kemarin kita daurah di Salman Al-Farisi itu di Al-Jawi Al-Ilmi, itu ada pertanyaan dari salah seorang yang peserta daurah dari perempuan bertanya kepada Syekh Labib, misal sekiranya itu beda nih, itu beda nanti. Itu yang terakhir. Kemudian karot ditibin wa raihanin ala man yuhdi. Sesuatu yang dimakruhkan yang lain adalah menolak pemberian minyak wangi. Jadi ketika misal ada orang mau ngasih kita minyak wangi, mau ngusapin minyak wangi itu menolaknya hukumnya makruh. Kalau di sana di Yaman tuh biasanya di masjid-masjid orang ngasih minyak wangi. Gini.
menyodorkan minyak wangi gini, terus diusap-usap nih tangan. Dan menolak pemberian raihan. Raihan itu tadi apa? Saya sebut tadi. Yang oh ya kemangi. Menolak pemberian kemangi itu juga termasuk makruh. Di Ma'rib sana orang suka memberikan kemangi, apalagi Syekh Abdul Hasan tuh suka sekali dengan kemangi. Kemangi yang dipindah itu. Iya. Tanaman kemangi. Iya, padahal itu baunya kan kalau menurut saya ya aneh gitu ya. Tapi mereka itu biasanya dimasukkan kantong gitu. Bagi mereka itu wangi. Syekh Abdul Hasan tuh suka sekali dengan kemangi itu. Yang terakhir, wa harramu khidhaba sya'rin bisawat li rajulin wa imra'atin lil jihad. Dan diharamkan bersemir rambut dengan hitam, dengan warna hitam bagi laki-laki dan perempuan, lalil jihad, kecuali untuk jihad. Kenapa di sini diharamkan? Karena ketika seseorang itu menyemir rambutnya yang putih, maka di situ akan ada iham. Jadi membuat orang lain itu menyangka dia masih muda. Dan ini termasuk jenis dari mengubah ciptaan Allah. Kata ulama ini, taklilnya seperti itu. Bagi laki-laki menyemir rambut itu haram. Kalau untuk perempuan haram kecuali jika suaminya memerintahkan. Kalau suaminya memerintahkan untuk bersemir hitam, maka di situ hukumnya jadi wajib. Karena menaati suami tadi. Suaminya tidak berdosa. Tidak berdosa. Ya. Bighairi idni haliliha, tanpa izin suaminya. Fa in adinalaha jaza. Apabila suaminya mengizinkannya, maka boleh. Dikatakan di sini sebenarnya. Nah, di sini kisah yang tadi, yang pertanyaan dari peserta daurah perempuan kepada Dr. Labib. Misal Syekh, kita perempuan itu menyuruh suami kita untuk bersemir, itu gimana gitu? Apakah hukumnya jadi wajib? Itu Syekh pun bingung gitu. Kok ada orang nanya seperti ini kan? Jadi perlu dipahami, laki-laki itu punya hak atas istrinya. Tapi istri itu tidak punya hak atas suaminya. Itu harus dipahami itu. Satu hal. Kemudian Dr. Labib ngomong gini, al-afdal, jadi afdalnya itu kamu nggak usah nyuruh suami kamu itu bersemir. Kenapa? Kalau dia nanti bersemir, dia kelihatan muda, nanti ada cewek naksir sama dia, terus nanti kamu dipoligami. Bahaya benar. Pertanyaan agak unik ini. Hah? Kira-kira pertanyaan aneh. Bagi kita juga sebenarnya aneh juga. Kemudian pengecualian menyemir rambut hitam itu, keharaman menyemir rambut hitam dikecualikan ketika dalam keadaan jihad. Kenapa? Karena jihad itu untuk menakuti musuh kita. Apabila kita kelihatan tua, otomatis musuh itu akan lebih bersemangat, lebih merasa kuat. Tapi kalau kita kelihatan muda, maka mereka akan takut. Maka di situ dikecualikan dalam keadaan jihad, tidak diharamkan untuk bersemir hitam. Ya mungkin cukup ya Pak ini Pak. Sampai sini.